kita itu dari altar kita menuju ke pasar. Iya. Kisah-kisah yang Gitu ya Pak ya. seru gitu ya. Jadi terlepas menarik tidak menarik ya, tapi kita untuk menghadirkan gereja ke teman-teman lintas agama, kita itu tidak lebih baik dari mereka. Kalian jangan sampai menganggap saudara kita yang hadir di sini ini kafir. Wah Pak, aku rasanya Pak. Hati saya ini kayak nangis. Bukan di bahu dari saudara kita gitu. Ya, betul. Nilai-nilai Injili itu kita sudah masuk ke dalam budaya dan sebagainya. Itu akan hidup tumbuh subur Pak. Kita itu sebenarnya kalau ngomong menjaga gereja, menjaga keberlangsungan gereja, itu tidak dengan membangun tembok Pak, tidak membangun dengan pagar besi. Selamat datang di rumah saya, obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang mungkin teman-teman dari atau sobat saya sudah sering melihat di paroki. Nah, tamu kita ini luar biasa dari DPP Bidang Kerasulan Umum. Sobat saya tahu nggak bidang kerasulan umum? Atau lebih mengenal dengan bidang 4? Nah, bagaimana kisah-kisah menarik, bagaimana kegiatan-kegiatan, dan bagaimana kita mengenal lebih dalam mengenai bidang kerasulan umum ini, mari kita sambut tamu kita pada hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Nah, sebelum kita mulai, minta tolong memperkenalkan diri dulu ke sobat saya. Mungkin sobat saya pasti sudah kenal, tapi ya boleh dong kenalan lagi. Halo, selamat sore sobat saya. Perkenalkan saya Petrus Aris Tionogoro yang saat ini ditugasi oleh Romo Paroki sebagai Ketua Bidang Kerasulan Umum. Istri saya itu anak 2. Terima kasih. Halo sobat saya, nama saya Willy Setiawan. Saya saat ini ditugaskan untuk menjadi wakil dari Pak Petrus sebagai wakil bidang 4 kerasulan umum. Saya anak 4. Itu aja sekilas perkenalan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Willy, Pak Petrus. Nah Pak, kita hari ini akan ngobrol tentang bidang kerasulan umum. Ya. Mungkin boleh kita awali dengan apa sih bidang kerasulan umum? Mungkin boleh diceritakan lingkupnya seperti apa dan kenapa mungkin disebut sebagai kerasulan umum gitu Pak. Oh iya, baik. Izin ya Pak Willy ya. Silakan Pak. Nanti kalau kurang ditambahi. Izin tertulis atau enggak? Perlu sekali. Jadi pada hakikatnya secara umum aja bahwa kita umat Katolik ini ada tugas setelah kita dibaptis, yaitu meneruskan daripada dari tugas Yesus. Jadi sebagai imam, nabi dan raja. Nah, kemudian dengan perkembangannya umat akhirnya menjadi 5 panca tugas gereja. Dari 3 itu, bidang kerasulan umum itu menjadi salah satu ambil bagian dalam tugas Yesus yang di bidang kenabian, yaitu martiria dan diakonia. Jadi karyanya mengambil dari panca tugas gereja yang itu Pak. Jadi di situ karya kerasulan umum. Martiria, diakonia berarti kesaksian dan pelayanan. Iya. Itu Pak. Secara umum di situ. Iya, jadi kita mengambil bagian dari tugas pastoral yang dari panca tugas gereja yang di sisi itu.
Gitu Pak Doni. Kemudian lingkupnya seperti apa Pak untuk kerasulan umum? Atau bisa disingkat kerasum gitu Pak ya? Bisa. Bisa, Ya. boleh. Jadi ya kerasum secara garis besar ada 2 seksi sekarang. Dulu ada 3. Jadi dulu ada si HAK dan si Kerawam, kemudian si PSE. HK, Kerawam, PSE. PSE. Ya, HK itu, hubungan antar kepercayaan. oke, Ya. Kemudian Kerawam, ya si Kerawam, kerasulan awam. kerasulan awam. Nah, sekarang dijadikan satu menjadi PHUBB. Jadi pengembangan hubungan umat beragama dan bermasyarakat. Lebih dalam berarti. Ya, lebih karena itu kan 11-12, tipis-tipis lah. Jadi dijadikan satu seperti itu. Kemudian kalau PSE sendiri itu pengembangan sosial ekonomi, nah ini menyesuaikan dengan karya pastoral di Yakobus. Ini ada 5 subseksi. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi lingkupnya lebih tidak hanya internal berarti Pak ya. Maksudnya ke dalam gereja Katolik gitu ya. Lebih banyak berhubungan Lebih dengan banyak keluar. Jadi Iya. kalau istilahnya itu kita itu dari altar kita menuju ke pasar. Iya. altar menuju ke pasar. Istilah menarik ini. Ah. Iya. Jadi kita keluar ke situ, lebih arah keluar. Masyarakat. Diutus keluar. Perutusan Ya. kita keluar dari lingkup gereja, ya ke masyarakat luas, ya di masyarakat luas, ya walaupun kita minoritas, ya kita harus mampu memberikan warna, punya ciri dan warna tersendiri. Seperti itu. Ciri dan warna ini melalui kegiatan tentunya Pak ya. Kegiatan-kegiatan kita, ya seperti dijelaskan Pak Petrus tadi, kita ada HK, PHUBB itu, kemudian juga PSE. Ya karya-karya kita keluar itu memperkenalkan gereja kita Santo Yakobus ke masyarakat sekitar. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang ya Pak ya. Oke, kita ngomong-ngomong soal keluar tadi, kegiatan tadi. Boleh Pak dikasih contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan bidang kerasum ini seperti apa gitu untuk mungkin dari PSE dan subseksi dari PHUBB, kira-kira ada contohnya atau mungkin kisah-kisah yang Gitu ya Pak ya. seru gitu. Jadi kalau yang AK atau PHUBB tadi, AK dan Kerawam itu kegiatan rutin kita itu ya sebenarnya kalau kita dibilang rutin ya gimana ya, tentatif lah. Itu sifatnya lebih tentatif. Yang pasti buka bersama, kemudian ada undangan piodalan dari teman-teman Hindu itu, kemudian ada undangan Maulud Nabi, pondok, dan sebagainya. Itu Pak. Masuk ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Ya. Ya, waktu menjelang Itu. nyepi, kita juga diundang ke pura di sekitar gereja kita untuk kita ikut sebagai tamu dalam upacara ogoh-ogoh. Kalau kita ngomong kegiatan seperti itu, tentunya umat mungkin masih gelambiar gitu bahasa Inggrisnya itu gelambiar gitu Pak ya. Ya, Kira-kira apa yang dilakukan atau yang menurut teman-teman bidang kerasum itu yang menariknya apa sih buka puasa bersama gitu kan? Kalau kita misalkan di kantor atau kan buka puasa bersama juga ya itu aja gitu, makan-makan aja gitu kan. Jadi gini Pak Doni, ini kita ngomong yang HUBB dulu ya, PSE nanti ya. Jadi kita bidang 4 atau tim teman-teman bidang 4 ini ketika melakukan kegiatan ini kami menghayati bahwa pelayanan kita ini untuk menghadirkan gereja. Jadi terlepas menarik tidak menarik ya, tapi kita untuk menghadirkan gereja ke teman-teman lintas agama. Artinya bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah membuat ruangan dialog.
ruangan dialog toleransi. Kalau sudah ada dialog toleransi, nanti dialog karya. Jadi sebenarnya skopnya tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler ketika itu sudah berhubungan dengan lintas agama. Seperti itu. Nah, bagaimana bagaimana misalnya orang lain mengenal murid Yesus? Murid Yesus ya apa sih? Nah, kalau kita tidak mengenalkan ke teman-teman kita yang lintas agama, ya tidak akan kenal mereka. Ya sebenarnya sejarah moderasi lintas beragama itu sebenarnya sudah dimulai dari pertengahan abad 12. Kalau saya baca dokumen. Sudah belajar sejarah, Pak. Iya. Ahli sejarah. Santo Fransisco dari Assisi. Dia mengunjungi Sultan Malik Al-Karim itu di Mesir. Ya tujuannya itu perdamaian. Seperti itu. Nah ini dari nilai-nilai itu kan masih sangat relevan dengan kondisi yang saat ini. Ini memberikan kesejukan. Jadi saya pikir juga jalan atau ruang untuk toleransi dan berdialog ini saat sekarang juga lebih makin penting lah. Ya. Di tengah gempuran media sosial seperti itu. Ya, betul. Mereka yang atau kita yang mengalami sendiri kan bisa mengklarifikasi secara pribadi. Oh, teman-teman kita nggak begitu kok. Gitu ya. Iya. Kita juga ke pondok ya. Iya. Dan yang nomor 2 bahwa kita itu setiap bertemu dengan mereka ya Pak dunia. Saya mesti pegang prinsip kita itu tidak lebih baik dari mereka. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu dengan teman-teman lintas agama itu sebenarnya apa yang disampaikan ketika kita bertemu dengan lintas agama, yang mereka sampaikan itu sebenarnya kan endapan dari tingkat spiritual mereka. Cara ngomongnya, gitu, cara ngomongnya, terus tingkah lakunya bagaimana, cara menyampaikan berapa. Ini sebenarnya kan itu tadi. Sudah mereka dapatkan Iya, image. betul. Iya. Nah ini kita juga bagaimana kita bersikap untuk memenangkan mereka itu. Seperti itu. Gitu, Pak. Jadi selain PHUBP ada lagi, Pak. Ya. Ceritanya ini. Kalau yang di istilahnya kayak di pondok ya rekan-rekan muslim. Mereka kan sempat bersaksi juga bahwa kalau kita non-muslim, karena kita minoritas, seringkali kita dilarang beragama atau dilarang beribadat, bukan dilarang beragama, dilarang beribadat, berkegiatan, ibadat, dimintain izin segala macamnya. Kita juga pernah mendengar cerita dari yang sesama muslim pun malah sampai dibakar ya Pak. Iya. Gitu. Iya, jadi betul, Pak. Jadi ada salah satu tokoh agama juga yang cerita. Jadi sebenarnya dia sama merasa minoritas di antara mereka sampai ya salah satu tempat ibadahnya dibakar. Ya akhirnya ya memang dengan pendekatan dialog, dengan pendekatan sosial masyarakat yang bisa ditempuh. Seperti itu. Dari banyak perjalanan peristiwa membangun PHUBP ini memang memang tidak semua, Pak. Memang masih banyak tokoh-tokoh yang punya maksudnya punya pandangan yang sama tentang moderasi beragama. Jadi waktu mungkin 3 tahun yang lalu ya, itu yang sangat mengesan lah Pak. 3 tahun lalu itu waktu buka bersama. Jadi waktu itu kan memang bidang 4 benar-benar mendampingi teman-teman di stasiun. 3 tahun lalu. Kemudian pas saya ingat bulan April itu kan tidak jauh dari Lebaran. Ya kita datang ke salah satu pondok bersama. Itu situasi hati kita kan masih agak ini ya, apa maksudnya ya? Gitulah mas. Udah. Nah, ketika menunggu waktu buka, biasanya kan ada tausiah kecil, ada wejangan lah dari beliaunya. Dia menyampaikan waktu itu
para santrinya sudah kumpul semua, para santri, jamaahnya sudah banyak. Dia bilang, kalian jangan sampai menganggap saudara kita yang hadir di sini ini kafir. Wah Pak, aku rasa nih Pak. Hati saya ini kayak nangis. Seperti itu. Jadi memang tidak semua. Nah ini memang harus harapannya hal seperti ini harus tetap disuarakan Pak. Harus dibina, disuarakan. Seperti itu akan memberikan kesejukan. Itu benar-benar menenangkan hati ya Pak. Iya, minimal memberikan. Ada iya. yang kurang sip gitu ya. Ya. Itu adalah tepukan di bahu dari saudara kita gitu. Ya, betul itu. Ya, selain dengan non Kristen mungkin ya, kita juga sempatkan ada kedatangan tamu juga. Waktu itu kita ada kegiatan di sini. Ada ya hari Kamis sore ya, Kamis malam. Ada tamu, salah satunya itu non Katolik lah, gitu kan, Kristen non Katolik. Tanya loh, ini di Balai Paroki ada kegiatan apa ini? Kok ramai meriah gitu kan? Saya bilang, ini ada kegiatan PDKK waktu itu. PDKK. Beliau kaget. Loh ini karismatik berarti? Iya. Loh karismatik itu masih gabung sama Katolik. Nah ini. Ini perlu diluruskan. Jadi kita jelaskan juga bahwa ya karismatik itu salah satu kegiatan kategorial untuk umat kita gitu kan. Jadi tetap Ekaristi tetap utama, tetap tergabung dalam gereja Katolik itu tidak terlepas. Jadi inilah menurut saya kita perlu memang keluar untuk bisa menyampaikan apa itu, bagaimana gereja kita, apa kita yang kita ada di dalam ini seperti apa gitu. Jadi ini mewartakan juga ke mereka, meluruskan apa yang selama ini persepsi-persepsi yang tidak pas gitu loh. Jadi kalau kita berani keluar bergaul dengan mereka, akhirnya kita berkesempatan untuk menerangkan, menjelaskan apa yang terjadi gitu. Jadi menurut saya penting sekali kita berkegiatan di luar ini. Penting ya Pak. Penting. Dari altar ke pasar. Ya? Dari altar ke pasar. Jadi memang kalau boleh saya sedikit tarik garis merahnya. Jadi perlunya kita keluar itu juga untuk membawa misi dialog, toleransi, dan juga misi bahwa kita sebenarnya Katolik itu seperti ini gitu ya. Ya betul Pak. Jadi kita tuh sebenarnya kalau ngomong menjaga gereja, menjaga keberlangsungan gereja, itu tidak dengan membangun tembok Pak, tidak membangun dengan pagar besi. Tapi membangun persahabatan, berkarya sosial, membina hubungan baik dengan mereka. Dan biarkan gereja berdiaspora, umat itu biar berdiaspora di masyarakat, itu yang akan menguatkan gereja. Jadi makanya kami di Bidang 4 ini punya cita-cita bahwa Yakobus ini harus dikenal. Jangan terkesan istimewa, eksklusif umat-umatnya. Iya betul, itu yang makanya kita masuk ke teman-teman yang di budaya, lintas agama, dan sebagainya. Itu salah satunya itu. Biar melihat, oh ternyata muridnya Yesus ya kayak ini kian gitu kan. Kan seperti itu. Tidak se-eksklusif terlihat seperti kelihatannya. Gitu. Ada keterbukaan bahwa Katolik itu universal gitu ya. Bisa berbaur dengan masyarakat gitu ya. Nah, dari PHUBP ada satu seksi lagi Pak, PSE. PSE itu apa ya Pak? Pemberdayaan. PSE itu pengembangan sosial ekonomi. Pengembangan sosial ekonomi. Kalau supaya mengenal. Oh iya benar Pak. Salah enggak apa-apa. Kan perlu mengenal. Jadi kalau di Paroki Yakobus ini ada 5 subseksi Pak. Yang pertama pangan, kemudian kesehatan, donor darah, layanan LP, kemudian pemberdayaan.
Kalau pangan itu seperti apa, Pak? Maksudnya Pangan menyediakan ini, pangan untuk jadi pangan ini gini Pak, pangan itu kita membantu membantu umatnya, sangat membutuhkan, tapi memang strukturnya lewat kaleng. Dan yang saat ini terjadi memang ada prioritas, ada beberapa, ada yang non Katolik juga yang kita kasihkan. Kalau teman-teman kalau pagi ya, nganterkan anaknya itu di perempatan Unesa, Unesa, ya, itu ada namanya Pak Heri. ya, Pak Heri. Beliau itu setiap bulan sekali ke sini, Pak. Nggak tahu. Umat kan nggak tahu. Dia nyebrang kan itu loh. ya, betul, Itu betul. Pak Heri, itu ke sini setiap bulan. Itu kita support dengan sembako. Iya. Kemudian ada 2 yang mengurus masjid di Citra Sentosa. Ya. Itu kita bantu tiap bulan. Kita kasihkan. Itu yang dari pangan. Seperti itu. Nah, dari situ juga memberikan kesan bahwa ya kita tidak pilih-pilih. Ya, belum lagi ada yang dari Manoan, Ya. Widarti dan sebagainya itu juga. Ya. Dan kita Muslim. Termasuk kita juga ikut kemarin waktu ini kan ada kegiatan dari atau program dari wali kota kita untuk Jogo Surabaya ya Pak ya. Iya. Itu jadi kita juga membantu, waktu itu kan dari Pak Camat juga hadir ke tempat kita, minta, ayo bagaimana sumbangsi gereja terhadap warga sekitar. Jadi setelah itu kita, ya khususnya di Kecamatan Lakar Santri, kita ikut juga partisipasi dalam apa yang menjadi program dari Bapak Wali Kota kita untuk warga yang ada di Surabaya. Khususnya dalam artian sekarang yang di sekitar gereja kita. Kita ikut juga dalam bantuan pangan beberapa warga yang ada di untuk yang kita. Disabilitas khususnya. Kita menerima tiap bulan dari gereja, dari umat. Dari umat kita. Maksudnya dari kita. Mewakili umat. Untuk kita. Ya, untuk kita. Warga sekitar. Untuk warga sekitar. Ya, supaya mereka juga mengenal lah. Ya, benar. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin sobat saya juga ikut berpartisipasi itu kunjungan LP. Iya. Tapi kesannya kunjungan LP itu kok serem gitu Pak ya. Ya. Gimana Pak? Ceritanya gimana ini? Wah, sangat menarik. Nanti ditambahin Pak. Kan gini, jadi LP ini kita, kalau Pak Willy khusus spesialis. Khusus yang untuk, kebanyakan beliau ikut mendampingi Romo dan teman-teman dari petugas wilayah yang di LP Wanita. Jadi dulu itu kan cuma sekali Pak di LP. Sekarang 3 kali. Jadi di Rabu 3 kali. Enggak, 1 bulan itu layanan RP itu ada 3 kali. Yang pertama Rabu minggu pertama itu di LP pria, lorong pria. Kemudian Sabtu ketiga itu di Medaeng. Kemudian Senin keempat itu di LP Wanita Porong. Nah, kenapa ini tetap kami jalankan? Karena di sana ini memang kan ada umat ya Pak ya. Masih ada umat kita, sahabat kita yang di sana. Dan di LP itu tidak semua orang jahat di sana. Orang baik itu juga ada di sana kan gitu kan. Dan jangan salah ya, kalau masuk misalnya LP Porong Pria, mereka tiap hari itu sudah ada jadwal Pak. Sel tiap hari teratur sekali. Tiap hari mengadakan itu luar biasa. Pertemuan sel. Iya. Bukan sel jeruji kan Pak ya? Ada pemuritan. Komsel. Nanti keliru sel jeruji. Mentang di LP gitu. Seperti itu. Kayak yang kita yang di luar ini makalah. Tiap hari mereka ada kok. Apapun lah ya itu, tapi ada terjadwal. Mereka kalau Natal juga memberikan bingkisan kepada napi teroris, napi yang hukuman mati, kayak itu. Mereka melakukan solidaritas di satunya kan dalam situ ya. Salah satunya kan ada sekarang masih berjalan. Kalau di Medaeng juga rasanya haru Pak sana itu. Ketika ada umat kita yang menerima tubuh Kristus, sesuatu yang tidak bisa dinilai itu.
kita membawa dari gereja, mengantarkan ke teman kita yang di sana. Ya, merayakan perjamuan kudus, perayaan Ekaristi bersama dengan mereka itu ya sesuatu yang berbeda lah. Iya. Ada suasana yang apa itu pertobatan gitu Pak ya. Ya, betul. Jadi ibaratnya mereka supaya setelah keluar kembali ke masyarakat itu mereka benar-benar kembali dengan kondisi jiwa yang baru khususnya ya. Sehingga mereka bisa lebih berarti nantinya buat masyarakat seperti itu, karena waktu kita di sana pun kalau pas yang melayani Romo selain perayaan Ekaristi, Misa Kudus, kita juga ada pengakuan dosa, dan itu ya cukup rutin juga. Sakramen pengakuan dosa itu diberikan atau umat yang di dalam itu memohon untuk bisa mendapatkan pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa. Jadi ya kita berharap mereka menjadi lebih baik dan menjadi suatu agent of change ya, suatu agen perubahan di dalam ya di dalam LP sendiri ataupun nanti saat dia udah keluar kembali ke lingkungannya itu dia bisa menjadi ya murid Kristus, benar-benar murid Kristus ya, seperti itu. Pak, ini saya sedikit tergelitik ya. Maksudnya apakah kegiatan-kegiatan dari Kerasum bidang kerasulan umum ini bisa diikuti oleh teman-teman dari OMK atau Rekat gitu Pak? Oh, tidak semua ya. Karena kalau maksudnya gini, artinya kalau ke LP kan tidak mungkin ya. Maksudnya kan gitu ya. Diperbolehkan atau tidak? Oh, enggak bisa, belum boleh, karena harus punya identitas yang jelas. KTP. Jadi kalau OMK masih mungkin. Rekat mungkin belum. Kalau OMK yang udah ber-KTP bisa. Waktu itu kita juga ada yang waktu Krisma. Nah, beberapa dari yang usia OMK itu yang sudah 18 tahun ke atas, beberapa kali yang join. Ya. Entah itu di Medaeng, Porong pria atau porong wanita, ada beberapa yang sempat join karena kan ada tugas juga untuk ikut dalam kegiatan. Oh, oke. Ya, itu. Bagaimana tanggapan atau kesan dari teman-teman itu, ada yang cerita nggak Pak? Mereka sudah kunjungan ke LP begitu. Kalau yang saya rasakan ada teman-teman itu yang beberapa itu ingin ikut, tapi kuotanya terbatas. Makanya kita bagi tugas sesama bidang 4 ini pun kita bagi tugas supaya banyak umat yang bergiliran untuk bisa join dalam kegiatan tersebut. Ya, tapi enggak perlu khawatir karena di bidang 4 kan banyak karya pelayanannya. Ya, bisa diikuti Rekat, mulai Rekat OMK banyak. Kayak misalnya ekoenzim. Itu kan belum kita masuk ke sana kan. Belum ya. Gitu. Kemudian ekoenzim juga lagi rame nih kayaknya ini ya. Ya sebenarnya kerasulan umum itu harus mulai mulai dikenalkan mulai Rekat, mulai OMK. Seperti itu Pak. Mulai Rekat artinya gini, kenapa mulai Rekat? Ya Rekat ini kan mereka sudah, sebenarnya kalau saya boleh pinjam dari kata-kata kerasulan awam ya, bukan umum loh ya. Kerasulan awam, kalau boleh saya pisahkan kata-katanya ini. Kerasulan dan awam. Awam itu kan semua orang berkristiani, ya toh, semua orang Kristiani kecuali biarawan biarawati. Ya. Awam ya Pak ya. Nah kerasulan ini kan ada semua kegiatan bagian dari mistis Tuhan gereja yang bertujuan untuk menyelamatkan. Jadi sebenarnya dalam kegiatan apapun, ketika kegiatan itu mengarah kepada nilai-nilai kebaikan, itu dia melakukan karya kerasulan awam. Betul. Nah, itu harus bisa ditanamkan mulai dari Rekat, OMK dan sebagainya. Sehingga tidak serta-merta bahwa bidang 4 atau karya kerasulan umum ini sudah di usia yang dewasa. Kalau dari cerita atau kegiatan, apa kegiatan-kegiatan tadi Pak
kira-kira yang bisa diikuti oleh teman-teman rekat itu yang mulai yang mana, Pak? Yang bisa diikuti dari beberapa kegiatan ini, misalnya donor darah kalau mau ikut bisa menyaksikan. Belum boleh, Pak. Enggak, ikut melayani. Oh, melayani. Jadi pramugari lah istilahnya. Ya, pendaftaran lah, pendaftaran. Jadi gate-nya nonton. Pramugari itu yang ganti tisu di bantal, itu bisa. Iya, iya. Kemudian misalnya Nasi murah. Gitu. nasi murah, nasi itu kan bisa. Ekoenzim, oh bisa sekali. Ekoenzim itu malah, waduh, itu sudah mendunia itu kegiatan itu. Masuk ke sekolahan. Iya. Saya dengar itu sudah lagi marak gitu kan ya, ekoenzim ya Pak ya. Iya. Ya. Mungkin sekarang sudah masuk ke sekolah. Iya, masuk selain sekolah. itu Sekolah ke lintas paroki, ke kelurahan-kelurahan. nah, masyarakat Seperti juga itu, ya. masyarakat. Kembali ke pasar lagi ya Pak. Pasar. Iya, seperti itu. Benar-benar ini nanti limbahnya pasar yang kita olah. Iya. Jadi sebenarnya yang pasti ya itu kegiatan tidak omon-omon aja. Tapi benar-benar memang kita melakukan, kita melakukan. Tidak berhenti hanya sebatas pengajaran saja, tapi berkarya. Menarik ya. Menarik. Jadi mungkin sobat saya juga ada yang belum punya gambaran secara lebih luas, lebih mendetail mengenai misalkan nih teman-teman OMK ikut buka puasa bersama gitu. Saya harus ngapain di sana? Cuma duduk kah? Gitu. Sangat terbuka. Yang tahun lalu OMK kami ajak buka bersama. Ya artinya gini Pak, buka bersama itu sebenarnya kalau kita mengambil ya Pak ya, mengambil ini. Ini adalah persahabatan, persaudaraan sejati itu kita ikut berbuka bersama dengan saudara kita yang puasa sehari, hanya menemani makan. Tetapi dengan menemani makan ini membuka ruang, membuka ruang rasa. Betul. Dengan mereka. Dan kita kalau menyaksikan di sana Pak, saya Pak Willy duduk di masjid atau musala, banyak orang saudara-saudara kita yang puasa datang ke situ, kumpul di situ, ketika puasa ikut puasa bareng. Itu luar biasa. Kita memang membawa buka bersama, membawa makanan ya, membawa nasi, membawa minuman ke mereka. Dan mereka datang ketika mau buka bersama ke situ ngambil makan. Ya. Jadi ada jadi bukan hanya agama aja yang kita bawa ya Pak. Tapi kita secara manusia Ya karena sosial memang nomor satu harus manusia. Nilai kemanusiaan yang kita junjung Pak. Betul. Itu Pak. Ya. Betul. Tambahan Pak Billy. Ya, untuk mungkin yang kita kegiatan PSE yang berikutnya ya Pak ya, mungkin kita bisa tambahkan mungkin yang kesehatan. Ya. Kita ajak juga bisa sebenarnya OMK itu. Iya, dan menariknya enggak perlu kuliah kedokteran, kita udah dipanggil dokter. Nggak perlu kuliah dulu ya. Iya, jadi dulu ya. seringkali tim itu yang kita memang bawa dokter, beberapa dokter, tapi dari tim yang ada di bidang 4 ini kan juga ya ada tenaga medis juga. Nah, kita ini yang enggak punya latar belakang medis, kita enggak punya latar belakang sekolah kedokteran, begitu nyampe ke sana Panggil dokter. Kita dipanggil dokter. itu kalau mau cepet jadi dokter gitu ya. Ikut aja ini sekalian promosi gitu. Sahabat saya jangan ditiru ya. Yang ditiru adalah bela rasa dan kebersamaan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di luar gereja terutama, bersama dengan tim bidang kerasulan umum. Ya. Jadi kesehatan itu kita cukup lengkap lah, mulai dari ada dokter untuk pemeriksaan kesehatannya, kemudian juga termasuk pemeriksaan kesehatan itu termasuk ada
beberapa tes darah itu kita lakukan juga, termasuk sampai obat-obatannya. Dan kita juga ada ke panti jompo ya Pak ya? Iya, jadi gini ada dua. Untuk kesehatan itu ada layanan rutin dan non rutin. Yang rutin itu kita support kesehatannya ke Panti Jompo Lestari. Ini jaraknya 50 meter dari stasi. Oke. Jadi di sana itu Pak Haryono dan Ibu Marli ini dia istilahnya merawat ya. Yang terakhir itu datanya 57 oma-opa. Itu kondisinya juga dalam tanda kutip memang kebanyakan liman dari Dipsos. Tidak punya saudara dan sebagainya. Ya, kita support tiap bulan ke sana Pak. Seperti itu sampai suatu saat ketemu yang namanya Pak Petrus juga di situ. Yang sempat di Cukuramadit itu, tapi sekarang beliau sudah damai di surga. Itu yang rutin. Yang non rutin ini kadang kita memang situasional. Misalnya Haul Pondok itu kita diundang untuk acara misi mereka, untuk bakti kesehatan. Kemudian kalau ada tangga bencana. Oh ya. Kemudian teman-teman komunitas kalau ada yang membutuhkan. Kalau misalnya ada darah mana, dikasih referensi, oh darah ini minta tolong di ini ya, kita ke sana gitu. Pak. Siap. Ya. Ternyata luar biasa kegiatannya, sobat saya, yang mungkin dari antara kita masih belum paham, belum tahu, mungkin sekali-sekali cuma melihat tim bidang kerasulan umum. Kalau yang bagi nasi murah PSE ya Pak? Nasi murah ini masuk subsidi pemberdayaan. Pemberdayaan ya. Nah, mungkin sobat saya sekali-sekali melihat ada rame-rame bagi nasi murah. Nah itu salah satu kegiatannya ya dari bidang kerasulan umum. Nah, Pak Petrus dan Pak Willy sudah berapa periode ini Pak? Masih mau lanjut ya? Lanjut. Regenerasi boleh lah. Memang harus regenerasi Pak. Harus regenerasi. Ya. Menurut Pak Petrus, Pak Willy, regenerasi nanti susah-susah gampang apa gampang-gampang susah? Oh ya, sebenarnya kan kita bisa ngomong susah, bisa ngomong mudah ya Pak ya. Tapi artinya gini loh Pak, bahwa karya kerasulan umum ini harus berlanjut. Intinya kan di situ, harus dilanjutkan. Karena itu tadi kita harus membangun, yang saya sampaikan di awal tadi, harus membangun agar gereja ini dengan kasih, dengan persahabatan, dengan lintas agama. Itu harus terus dijalin itu. Kemudian bahwa kehadiran gereja ini harus diteruskan di masyarakat kan gitu. Itu mulai Roh Kudus lah Pak, masalah regenerasi itu mesti ada. Seperti itu Pak. Saya rasa kalau untuk teman-teman, ya teman-teman rumah saya, rekan-rekan kita sama umat Yakobus, kalau kita sharing aja ya, kita untuk pelayanan ini kita seperti Pak Petrus sampaikan mengalir aja. Karena kita merasakan juga seringkali itu dalam kita berkegiatan, terkadang nampaknya sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Kita ambil contoh waktu beberapa kali kegiatan, ada satu kita kegiatan untuk stasi yang di Blitar, Mojorejo ya Pak ya. Mojorejo. Kita renovasi gereja, stasi di situ. Kemudian juga waktu saat itu kalau di dana yang terkumpul itu sebenarnya secara teori belum mencukupi. Tapi deadline waktu harus jalan. Karena waktu itu pasca ya Pak ya? Iya. Seputaran pasca, yaudah kita eksekusi. Udah gimana caranya?
akhirnya ya tiba selesai pekerjaan tepat waktu. Ya, menurut kita sih itu suatu miracle lah. Kita jalani aja. Pasti ada solusinya, pasti selesai. Kemudian juga waktu itu ada juga bedah rumah ya Pak. Terus ya. Karena waktu itu momennya Natal sehingga waktu penggalangan dana pun terbatas karena kan masa Advent kita baru bisa buka untuk aksi Natal. Dana juga terbatas. Ya kita eksekusi aja. Akhirnya mengalir, ada kurang sana sini, ya datang juga pertolongan dari sana sini juga gitu loh. Akhirnya ya tercukupi dan selesai dengan baik, tepat waktu, ya semua puas, ya itu puji Tuhan seperti itu. Jadi itu kesaksian kita selama menjalani melayani di bidang 4 ini. Buat teman-teman nanti rekan-rekan ini jangan takut lah, semua pasti akan dicukupkan. Iki gawe ku piye nanti jalani aja lah. Iya, jadi memang gini Pak, kami meyakini ya bidang 4 bahwa pelayanan kita itu akan menyelamatkan. Itu Pak, itu yang sering kami sharingkan dengan teman-teman. Jadi jangan khawatir lah, karena memang bidang 4 itu ya enggak omon-omon aja karya kita itu. Benar-benar berkarya. Ada sentuhan tindakan gitu yang real. Iya. Dan itu pokoknya banyak quotes hari inilah. Luar biasa. Oke. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya ini, saya mau tanya berikutnya tapi sudah dijawab semua sama Pak Peter sama. Jadi luar biasa. Jadi sobat saya ya, saya benar-benar banyak belajar hari ini, banyak quotes yang bisa kita ambil hari ini ya, bahwa bidang kerasulan umum itu melayani bahwa dari altar ke pasar, betul Pak ya? Ya. Kemudian dengan karya pelayanan nyata kita membangun tembok di sekeliling gereja dengan kasih dan persahabatan, bukan dengan tembok batu atau beton. Betul. Dengan jembatan kasih. Jembatan kasih. Dan terakhir bahwa karya-karya kita, baik itu mungkin internal juga Pak ya, maupun ke masyarakat, itu akan menyelamatkan. Betul. Dalam arti menyelamatkan itu ya banyak arti ya Pak. Bisa membantu teman-teman saudara-saudara kita yang kebutuhan material, moral, seperti di teman-teman di saudara-saudara di LP dan sebagainya itu ya. Saya mau nanya lagi, bingung ini sudah dijawab semua. Satu lagi Pak Doni, spesial untuk Natal ini. Natal ini bahwa teman-teman budaya, seniman lukis ikut memeriahkan Natal. Memeriahkan di bagaimana ini Pak? Jadi mereka tanggal 25 ini akan menggambar on the spot, temanya Natal. Menggambar di gereja kita. Di gereja kita? Iya, ya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi ini teman-teman lintas agama loh Pak, jangan salah. Jadi ada pelukis dari teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, kemudian dari Muslim ada NU, Muhammadiyah, kemudian ada kepercayaan juga ada. Ada Kristen juga ya. Kristen ada. Katolik juga ada. Katolik ada, Pak Eri. Ada. Jadi ini kalau sudah masuk, artinya gini, nilai-nilai Injili itu kita sudah masuk ke dalam budaya dan sebagainya. Itu akan hidup tumbuh subur, Pak. Itu masuk ke PHUBP tadi. Nah, nanti juga akan dilelang ya Pak ya? Ya, untuk karya sosial. Jadi, hari itu juga? Ya, artinya ada dua sisi mata uang kalau di satu sisi kita ngasih
mereka mengasih hadiah Natal untuk kita, ya toh, tapi di sisi lain kita mengapresiasi dan memberikan tanda terima kasih. Artinya mengapresiasi karya mereka. Nah, lebih detailnya nih Pak. Kegiatan tanggal 25 Desember. 25 dengan Desember, Natal. Ya. pada saat Natal, misa Sore. Dari ulang tahun paroki. Dari ulang tahun paroki. Oke. Ulang tahun paroki. 25 Desember. Ya. Setelah jam 6 sore mestinya. Ya, setelah misa selesai. Setelah misa jam 5. Kemudian ada kegiatan itu. Ya. Kegiatan melukis on the spot oleh rekan-rekan budaya. Ya. Melukisnya mulai siang. Melukisnya mulai siang, Pak. Ya. Di melukisnya siang. Nanti kemudian menjelang misa diharapkan sudah selesai. Setelah itu kita misa. Nah, setelah misa kita kan ada acara Ramatama. Nah, di dalam acara itu salah satunya adalah lelang untuk karya sosial. Ya. Diharapkan ini, kalau ini semua umat diharapkan terlibat. Mantap. Suatu apresiasi terhadap karya seni. Dan jangan salah Pak Doni, nanti infonya mereka akan melukis, ada kalian melukis Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi itu sedikit bocoran untuk tanggal 25 Desember, sobat saya. Nah, ini tayang kapan ya? Semoga lagi. Belum 25 tayangnya. Bapak produser minta dilukis, Pak. Nah, boleh. Ya. Oke. Terakhir ini Pak Petrus, Pak Willy, mungkin ada yang mau disampaikan ke sobat saya, mungkin ajakan untuk bersama melayani di bidang kerasulan umum atau apapun pesan-pesan untuk sobat saya ini. Di pesan-pesan dari saya bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya kita dibaptis, kita siap untuk diutus. Dan mari bergabung di bidang 4 karena pelayanan ini akan menyelamatkan kita. Terima kasih. Pak Willy mungkin menambahkan. Pak Willy? Ya, saya menambahkan, nanti kalau ditelepon Romo ini berat untuk membantu bidang 4, katakan iya saja. Nanti akan dicukupkan. Kita akan dimampukan, diamini saja. Dan kita, walaupun mungkin nanti periode ke depan mungkin kita juga udah tidak menjabat lagi, tapi kita siap support untuk rekan-rekan yang mau terlibat. Dan tadi penting ditelepon Romo. Kita pasti bantu lah, kita siap. Karena kan kepemimpinan atau struktur di organisasi ini kan di kita ya, kan selalu bergulir ya Pak ya, bergantian terus. Ya, kita siap, kita bukan mau pegang jabatan ini selamanya, tapi kita pasti akan bantu nanti siapapun yang nanti mungkin menjadi ketua, menjadi wakil untuk bidang 4, kita siap support untuk pelaksanaannya. Ya kita berharap akan lebih baik lagi ke depan dari apa yang sudah ada sekarang. Demikian ya Pak Petrus ya. Pak Doni. Oke. Luar biasa sekali sobat saya cerita dari Pak Petrus dan Pak Willy pada hari ini. Benar-benar cerita yang untuk saya pribadi pun saya juga baru tahu gitu. Nah, saya harap sobat saya juga akhirnya mengetahui dan makin penasaran dengan karya dari DPP Kerasulan Umum ini, atau kita lebih kenal dengan bidang 4 ya, dengan seksi dan subseksi. Nah, sobat saya, sampai di sini dulu podcast rumah saya pada hari ini. Jangan lupa teman-teman klik tombol like, subscribe, dan boleh meninggalkan komen. Kalau ada yang mau komen, saya mau tema ini, saya mau tema itu, saya ingin mengetahui hal ini, boleh tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih Pak Petrus, Pak Willy. Terima kasih Pak Doni. Semoga karya semakin lancar, semakin meluas
Amin. Bukan hanya di paroki, sekitar paroki, juga ke mana-mana, ke masyarakat luas. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Berkati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.